Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Mukhtar Abdul Latif, STP 3759, Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan B. Izin untuk memberikan jawaban mengenai tugas dari program studi mata kuliah Restoratif Justice, yaitu sebutkan pasal-pasal tentang restoratif justice, diversi dan penanganan anak di bawah 12 tahun. Yang pertama adalah akan dijelaskan mengenai restoratif justice. Pada dasarnya, restoratif justice adalah sebuah sistem hukum pidana di Indonesia yang memasuki atau berkembang. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan keadilan kepada perbaikan serta pemulihan keadaan setelah peristiwa atau proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif atau restoratif justice. Pada keadilan retributif dan keadilan restitutif yang menekankan kepada keadilan pada pembalasan dan keadilan pada ganti rugi, apabila ditinjau dari perkembangan ilmu bahwasannya semua aspek tersebut adalah sebuah perkembangan dari yang namanya sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini, diversi adalah sebuah cara atau bisa dikatakan sebagai pengalihan hukuman yang diberikan terhadap anak karena hal-hal tertentu. Menurut Undang-Undang SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hal ini, anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan sebagai penerus kepemimpinan di era yang akan datang. Pada dasarnya, hal ini memberikan hak kepada anak. Pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang pada prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan ini yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014, pasal 108 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Dalam hal ini, diversi dan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, Balai Pemasyarakatan memberikan bantuan sebagai seorang
petugas kemasyarakatan yang melakukan litmas yang didasari oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, diversi pada dasarnya memiliki tujuan ada 5. Yang pertama adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam hal ini, musyawarah sangatlah diperlukan dalam diversi, karena pihak yang melibatkan anak dan orang tua dan korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, perwakilan dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat muncul dari musyawarah tersebut adalah kata diversi, yang merupakan pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku menjadi mediasi dan dialog musyawarah yang pada intinya memisahkan atau mengganti pengalihan dari hukuman anak dari pidana ke luar pidana. Oleh karena itu dibutuhkan secara utuh dan prosedur yang sangat urut sehingga musyawarah untuk mufakat dapat diperoleh dalam sistem peradilan pidana anak. Untuk dijelaskan bahwasannya diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan telah berumur 12 tahun meskipun pernah menikah tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang ada di pasal 2 Undang-Undang SPPA tahun 2012, yang pada kesimpulannya adalah kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius yang harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terhadap bagi anak, yang terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Di luar itu, kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non-formal dan didasarkan pada pedoman yang baku, sehingga hak-hak anak dapat terwujud dan diberikan secara nyata. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana aturan proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, serta dialog, rasa memaafkan dan tanggung jawab dari pelaku dan yang akan membuat perubahan. Hal ini adalah pedoman-pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Jika dikaitkan semuanya, hal ini adalah wujud dari cara kita untuk memberikan generasi penerus bangsa yang baik. Kita mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa yang nantinya akan memangku tongkat kepemimpinan yang akan datang
sehingga dalam hal ini hak-hak dari mereka pun sejak dini sudah diberikan, sehingga mereka sadar akan tanggung jawab mereka suatu saat nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa yang masih saya bingungkan terhadap masalah atau undang-undang yang berkaitan dengan restoratif justice, pelaksana diversi, dan penanganan anak di bawah 12 tahun. Izin bertanya kepada Ibu Vivi. Pada dasarnya sistem peradilan pidana atau yang kita kenal sebagai undang-undang SPPA selalu mengutamakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada intinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sangat dijunjung tinggi, sedangkan hak-hak korban, dalam tanda kutip korban, sangat tidak dipedulikan, yang pada intinya hak-hak pelaku malah diberikan, sedangkan hak-hak korban tidak diberikan. Izin bertanya Ibu, menurut Ibu apakah undang-undang SPPA harus direvisi karena sangat condong ke hak-hak pelaku dan hak-hak dari korban sangatlah tidak dipedulikan? Apakah undang-undang SPPA harus direvisi agar seimbang atau seperti apa? Izin Ibu, mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.